Kulon niku gadah tonggo kulon niku masya Allah terkenal buajingan kelas kakap, rentenir tiange. Wah kabeh niku wis direnteniri kabeh niki Habib. Lah tapi saya terheran-heran pada hari itu. Kenapa memang? Lah masya Allah pas niki badena zak bade mati Habib. Kiambake niki subhanallah. Kok saged nyebut la ilaha, lu bajingan kok iso la ilaha illallah. Dan sebelum matinya iso tobat. Dia memerintahkan saya untuk mengembalikan satu persatu madzalim, raddul madzalim, mengembalikan kedolimannya. Fulan bin Fulan kita tahu tak target ke sakmene, Fulan bin Fulan tak rentenir sekian, balik no kabeh ya Pak, yuk tolong Ustaz, kula niki badhe mati iki wisan. Arep mati kroso sampai kemudian arep mati niku saged ngucapne la ilaha, terheran-heran loh, wong rentenir, wong ahli maksiat kok iso mati husnul, luar biasa. Apa kira-kira kok menjadi orang yang imannya dijaga? Akhirnya dikabarkan datang Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar yang beliau adalah wali besar, arif billah, beliau yang mengetahui daripada yang tidak diketahui oleh manusia. Lalu beliau mengatakan, kamu tahu kenapa sebabnya saudara kamu itu mati dalam keadaan menjadi orang yang husnul khatimah dan baik di mata Allah Subhanahu wa taala? Saya nggak tahu Habib, karena saya melihat orang itu pernah hadir di majelis ini walaupun nang pojokan, hadir gak patek sengaja, tapi karena keberkahan, nafahat, imdadat, sir, asrar rabbani yang Allah turunkan di majelis ilmu, di majelis maulid, di majelis yang semacam ini, merasuk sampai mempengaruhi kematiannya. Shallu ala Nabi Muhammad. Muga-muga kula panjenengan ketakdir ngoten-ngoten. Pak, wong niku lek matine niku wong iman, penak wis. Sik kula sebagai penutup niki teka-teki silang. Jenengan jawab. Ngomong-ngomong masalah mati. Sampai niki apa ya pengen ndang mati? Jenengan jawab toh. Tasik pengen panjang umur? Coba dengarkan baik-baik dawuhipun Kanjeng Nabi. Coba cocok enggak kali dawuh Kanjeng Nabi? Man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Tiang niku lek rindu dan kaki-kaki pengen ketemu Gusti Allah, Allah pun juga akan rindu dan pengen ketemu dengan orang itu. Ketemu kali Gusti Allah maknane apa? Maknane apa? Mati. Paham? Wong sing ndang pengen mati, rindu kematian, rindu berjumpa dengan Allah, Allah pun akan rindu dengannya. Artinya Allah ridho, Allah senang dengan orang itu. Tapi lek orang pengen mati, boten. Sawa umur Allah. Waman kariha liqa Allah, orang yang tidak suka kematian, karihallah liqa'ah, Allah benci untuk bertemu dengan orang ini. Na'udzubillahi min. Nah, wis saged dipun pahami? Saged dipun pahami? Cocok napa mboten? Jenengan sing pundi? Sing awal apa sing kedua? Yang rindu berjumpa dengan Allah apa yang nanti dulu? Apa sing benci berjumpa dengan Allah? Dijawab.
Yang rindu segera berjumpa dengan Allah, apa yang benci berjumpa dengan Allah? Kok bingung jenengan? Arepe jawab yang rindu kok munafik. Arepe jawab pengen iki kok ya medeni men katanya. Tapi yo rawani aku mati. Rawani ini macam-macam. Bukan karena apa-apa, mungkin kita merasa kita belum punya amal yang banyak, belum siap, Beb. Tak siap-siap sih majelis hal khairat kula niku hadir sik ping pisan. Sik toh ben genep ping 100 riyen. Atau bisa jadi kula panjenengan terbayang bagaimana kerasnya ketika sakratul maut. Yang digambarkan oleh Nabi Muhammad, kalau seandainya itu ada binatang yang dikuliti hidup-hidup, maka sakitnya sakratul maut lebih dahsyat 1000 kali daripada hal yang demikian. Kalau seandainya hausnya orang yang ada di seluruh dunia dikumpulkan, maka lebih haus pada saat orang sakratul maut. Sakit, Pak. Nabi Muhammad mawon wong sing halim. Ketika mau dicabut nyawanya, padahal pencabutan itu terringan yang pernah dilakukan oleh malaikat maut. Nabi Muhammad bengok, Pak. Gak kuat kanjeng Nabi Muhammad sampai mengatakan, malaikat, ya akhi, khafif aliyya. Coba ringankan, ojo ngene iki lek nyabut lara. Kanjeng Nabi lho niki, Pak. Dawuh malaikat lho, kanjeng Nabi, ini khusus kagem jenengan loh. Kalau di luar panjenengan, wah, 70 kali lebih dahsyat daripada ini. Loh, nggih ta? Nggih. Waduh. Terus umatku ya napa? Nah, sing dipikiri kanjeng Nabi akhirnya kanjeng Nabi mengorbankan dirinya. Kalau begitu dengarkan. Thaqil alayya wa khaffif ala ummati. Beratkan saja, sakitkan sesakit apapun, timpakan kepadaku. Tapi untuk kepada umatku ringankan dia. Ngoten lorone sik ngono, Pak. La ilaha illallah. Mungkin kula panjenengan wedi nggih. Ya Allah, urung siap ya Allah. Wis kula tak pengen sing dados sing didhawuhne Kanjeng Nabi, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Paling terbaiknya di antara kalian adalah yang panjang umure, wa hasuna amaluh, amale saya. Allahumma. Tapi ganjil sian, maksudnya Kanjeng Nabi wae piye? Kula sik ganjil apa mboten? Wis insyaallah di pertemuan yang akan datang. Ngoten. Sik engko dari panjenengan bingung maksudnya mang piye? Ternyata kebingungan itu terjadi pada saat sahabat ada. Bahkan seorang istri Kanjeng Nabi Muhammad tanglet datang Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kulluna lanakrahul mauta. Kami manusia semuanya pasti tidak ada yang senang dengan kematian. Saumpama ditawari umur 100 jaluk, Pak. 200 nggih. Masya Allah pengen niku dawa umur gak nang pengen mati. Kula niku nanti sowan kali setunggal tiang pun suwepuh di atas 100 usianya. Niku ngapunten, sudah kondisinya sudah wis gak niku lah. Kondisinya sudah wis gak tega awak dhewe niku melihat saja niku pun bleret. Kalih kula niku pun meh mboten kelingan gak ngapunten, keluar dari mulutnya niku sudah keluar cairan semacam itu, pun lemah. Tapi beliau pendapati apa? Makanya ditengahna dawa umure la ilaha illallah. Lho iki wis 100 tahun lebih. Sampai sekarang masih ada. Ditengahnya sing penting aku iki mau njaluk sitok, ya. Tungakno aku iki dawa umure la ilaha. Kurang dawa napa, Mbah? Batin kula niku. Masya wong niku kabeh mus model ngoten niku lho panggah nyuwun dawa umur. Masya Allah. Kenapa? Mungkin takut datangnya kematian. Akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad mengatakan, nah, aja salah paham Aisyah, laisa dzak, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah walakinal mu'min idza hadratil maut
Idza hadratil maut. Orang yang beriman itu ketika datang kepadanya sebuah kematian, maka busyira biridwanillah wa bikaromatihi wa karomatihi. Allah akan berikan kabar gembira kepada orang itu, ditampakkan ridhonipun Gusti Allah dan kekeramatan atau kemuliaanipun Gusti. Jenengan bisa bayangkan Pak, mangke kula kayak amalane ya. Ngeten. Jenengan bisa bayangkan jenengan ditampakkan surga. Tengajeng jenengan itu surga dengan segala bentuk kenikmatannya. Di depan jenengan ada Kanjeng Nabi Muhammad yang melambaikan tangannya kepada Anda. Sopo sing gak greweli ndang pengen melayu rono. Nggih napa mboten? Wong sing iman niku ketika dia didatangi kematian, dibukakan oleh Allah, ridhonya Allah diberikan, ditampakkan. Iki loh ridhonya Allah, inilah surga, inilah kekeramatan, inilah kemuliaan, inilah kekasihmu Nabi Muhammad menanti Anda. Kira-kira kula panjenengan ndang pengen rindu, ndang gage-gage marana apa ora? Ndang pengen bertemu berjumpa dengan Allah napa mboten? Segera merindukan kenikmatan terbesar di nikmat-nikmat surga adalah an-nadhar ila wajhillahil karim, saged melihat kemuliaan Allah Subhanahu. Niku wong niku wis gak kena diri Mbak, terus cepet-cepetan ndang pengen ndang merusut melesat masuk ke dalam sana bertemu dengan Allah. Akhirnya wong niki pengen ahabbalika, konsekuensinya fa ahabballah liqa'ah, Allah pun juga akan merindukan dan cinta untuk dapat bertemu dengan orang tersebut. Shallu ala Nabi Muhammad. Orang itu sampai dikatakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, falaisa syai'un ahab ilaihi mimma amamah. Tidak ada satu hal pun yang melebihi, yang ia sukai, yang melebihi daripada yang ditampakkan oleh Allah. Itulah cita-citanya. Kula panjenengan niku lek wis ngolak pol wis kejeret niki. Nang ngarepe sampeyan niku ana es tungtung, ana es dawet, ana es buah, ana sing seger niku monggo Pak, kira-kira ndang gage-gage apa? Engko sik sak jam kas. Hah? Cepet gage-gage nggih. Jauh omong wis gak paham niki. Omong apa kok gak krungu. Iki lho es. Nggih napa mboten? Kenapa? Karena dia sedang membutuhkan itu. Nah, ditampakkan ridhonya Allah, ditampakkan kemuliaan Allah. Akhirnya gage-gage pengen berjumpa dengan Allah, Allah pun pengen berjumpa dengannya. Berbeda dengan orang kafir. Fa innal kafira, dawuhipun Kanjeng Nabi, sesungguhnya orang kafir idza hudira, ketika dihadirkan kematiannya, busyira bi'adzabillah, dia akan diberikan tahu, akan dibukakan bagaimana dahsyatnya azabnya Allah Subhanahu wa taala. Wa uqubatihi, bagaimana hukuman-hukuman, siksaan-siksaan ditampakkan. Bahkan laisa syai'un akrah mimma amamah, tidak ada satupun di sepanjang hidupnya yang lebih ia benci, yang melebihi daripada yang dibukakan di depannya. Akhirnya berat. Sumber berat mboten. Wedhus arep sampean beleh niku gak gelem kon mlebu kandang angel-angelan niku lah. Niku jamine napa? Niki berat. Kon mlebu ayo iki lho nggonmu. Berat Pak, mboten purun. Fa akrahu lika Allah, kariha lika Allah, akhirnya mboten purun berjumpa dengan Allah. Fa karihallah liqa'ah, akhirnya tiang niku secara otomatis Allah benci untuk berjumpa dengannya. Paham napa mboten? Sakniki sampun paham napa dereng? Apa yang menjadikan orang itu seperti itu? Iman. Kapan iman itu ditetapkan? Iman itu ditetapkan, iman itu akan ditebalkan, iman itu akan terjaga dengan hadirnya kita di majlis-majlis model ngeten niki. Kumpul dengan orang-orang saleh, kumpul melihat, mendengarkan ilmu warisan Nabi Muhammad. Maka muga-muga nggih dengan zikir-zikir yang kita baca, bagaimana Rotib Al-Haddad, bagaimana Maulid Al-Habsyi, mudah-mudahan itu semua membawa manfaat pada iman kaula panjenengan, sehingga kaula panjenengan termasuk orang-orang yang dijadikan seperti itu. Amin Allahumma. Orang yang akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana keridhaan Allah, bagaimana kekeramatan Allah, dan ditampakkan Nabi Muhammad
Sebagai penutup, oleh-oleh kira-kira panjenengan ini khusus untuk orang Gemaharjo. Mboten ya, kepada semuanya yang hadir. Nggih. Jenengan purun apa mboten kira-kira pas sedo? Iki lek jenengan purun kula paringi, kalau ndak. Iman-iman, Pak. Nggih. Jenengan sedo waktu muhtadar sakaratil Nabi Muhammad datang. Ditampakkan. Nabi Muhammad akan mentalkin Anda bertanggung jawab bagaimana status Anda nanti dalam kematian. Ditulungi kali Kanjeng Nabi Muhammad ketika sakaratul maut. Purun napa mboten? Mau ndak diamal? Napa mboten ngoten lah. Tapi rada abot. Kalau hari ini Anda mengamalkan, besok Anda teruskan sampai seminggu insya Allah setelah nyalanya. Tapi kalau hari ini, hari besok, hari ini wis malam ini Anda tidak memulainya, angel sesuk panjenengan arep kelingan. Ceklen omonganku. Siap diamalkan malam ini? Kalau tidak malam ini sungguh subuh lah. Sebenarnya ringan-ringan rada angel gitu. 116 kali. Jenengan pakai seperti ini. Ya, tasbih digital weh menak. Celak. Enggak harus sak lungguan, karo melaku oleh, karo dodolan oleh, karo nimang-nimang anak oleh, karo masak oleh, bebas. Sing penting dibaca 116 3 kali. Apa zikirnya? Beliau mengatakan Al-Habib Abdullah bin Idrus Al-Aidrus, beliau mengatakan, Al-Imam Al-Arif Billah, seorang wali min awliyaillah. Beliau mengatakan anna thalathatan minal adhkar idza qalahal insanu, sesungguhnya ada 3 zikir ketika diucapkan, dilanggengkan oleh seorang manusia, maka dawuhipun beliau kalimatnya laisa ahadun, kalimatnya napa nggih? Walhasil intinya beliau itu mengatakan tidak ada yang bertanggung jawab qabda ruhihi, di dalam pencabutan nyawanya, illal habib, kecuali adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat, lam yatawalla qabda ruhihi illal habib. Tidaklah orang itu ada yang bertanggung jawab kepadanya qabda ruhihi, ketika dicabut nyawanya, illal habib sallallahu alaihi wasallam, kecuali adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggung jawab Nabi Muhammad, Pak, ketika kula panjenengan sakaratul maut. Kersane mboten? Diwaca 116. Ya. Yang pertama napa? As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah qallat hilati adrikni. Hafal? Kalau mau tambahkan khud biyadi juga tidak apa-apa. Itu namanya sholawat adrikiyah. Sholawat apa? Adrikiyah. Biasanya tentang Basairul Khairat itu juga ada. As-salatu, moga bareng-bareng. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah qallat hilati adrikni. Kalau mau tambah khud biyadi qallat hilati adrikni ya Rasulullah, atau
Ada kalimat yang lain boleh juga bukan pakai qolat tapi pakai dhaqat. Dhaqat hilati, sama aja. Itu yang penting sholawat adriyah. Dibaca pinten? 116. Yang kedua, niki sak kabeh niki gampang niki. Kabeh jenengan hafal kabeh insyaallah. Pulang niku hafal. Nggih, si nomor kali. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Monggo bareng-bareng. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Pinten? 116. Hafal sedanten ta? Teng salat diwaca. Sing terakhir, ingkang terakhir, ana fi jahi Rasulillah. Ana fi jahi Rasulillah. Moga bareng-bareng. Ana fi jahi Rasulillah. Niku dibaca pinten? 116 ya. Kok ngamal niku setiap hari dia baca, boleh niki dipisah-pisah antara tiga itu atau diecer, pokoknya 116 dalam satu hari satu malam, diistiqomahkan sampai datang saatnya kalau panjang tercabut nyawanya. Beliau menjamin bahwa Nabi Muhammad yang bertanggung jawab ketika dicabut nyawanya. Mudah-mudahan husnul khatimah semuanya. Bin Qasim Baharun dari para guru-gurunya, tentunya sampai bersambung dengan para salaf. Maka saya mendapatkan ini tahun 2016. 2006 kok 2006. Sudah lama. Oleh karenanya perawi yang dirahmati Allah, idza sahhat hadhil ijazah, maka jangan jawab qabiltu bareng-bareng ya. Idza sahhat hadhil ijazah min Syekhil Habib Ustadz Al-Habib Quraisy bin Qasim Baharun fa ajaztukum hadhil ijazah ilaikum jami'an. Allah yubarik fina wa fikum insyaallah. Wa yunawwir qulubana wa qulubakum bi mahabbatillah mati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yakhtim lana bil husna wa radin anna al hadina wa kullu salihah wa kullu niyatin salihah nawayna kama wa aslafuna salihah an Allah yukhir niyatina fi amalan fi amali muqasidina ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.